sobat sekalian, kalian pasti pernah sekali atau bahkan sering merasa minder, merasa iri dengan kemampuan orang lain. Ya, ngebandingin diri dengan orang lain emang gak pernah ada habisnya. Tapi, apakah kalian tahu apa akibatnya bila sering ngebandingin diri dengan orang lain? Selamat datang di B2B Podcast with Mimira and Lintang. Spesial, Stop Comparing Self to Others. Lo pernah denger gak sih tentang rumput tetangga selalu lebih hijau, Mir? Nah, kalimat itu yang paling cocok banget sama krisis anak-anak seusia kita sekarang ini tahu. Bener banget, Lin. Jujur aja nih, gue juga termasuk dalam anak-anak itu tahu. Oh ya? Mungkin lo bisa ceritain sedikit salah satu kejadian yang biasa terjadi di real life ketika lo membandingkan diri dengan orang lain. Aduh, gini. Jadi dulu itu waktu SMA gue sering minder sama anak-anak seusia gue yang prestasinya banyak banget. Misal nih waktu gue SMA ada anak yang nyumbang piala bejibun, maju setiap upacara bendera, abis itu dibacain deh prestasinya minggu itu. Kayak gila nih orang makan apa ya? Kok bisa keren amat? Sumpah gue tahu banget rasanya. Belum lagi tuh anak humble kan ya, yang banyak temennya gitu. Ih bener banget, Lin. Emang tuh anak selain pintar, dia itu ramah, lawak, bahkan dia anak organisasi. Paket lengkap banget gak tuh? Dulu tuh gue sempet mikir, nih orang di kedepannya fix bakal sukses. Beda banget sama gue pas SMA, anjir. Sumpah, tapi emang bener sih Mir, rata-rata anak SMA itu ngebanding-bandinginnya seputar nilai dan popularitas sekolah, gak jauh dari itu. Lucu banget tau kalau diinget-inget. Tapi kalau udah dewasa nih, udah beda lagi konteksnya. By the way ya, gue pernah dengar kalau apa yang terjadi sekarang itu bukan berarti akhir segalanya. Jadi emang sekarang itu waktu yang pas banget buat kita manfaatin waktu muda dan konsisten dalam berusaha. Gue setuju, Lin. Masa muda bisa jadi kesempatan yang baik, bisa juga jadi bumerang buat kita. Gue jadi semangat nih sekarang. Oh iya, ngomongin masa lalu, kalau lo sendiri gimana? Pernah juga dong kayak ngebanding-bandingin diri sama orang lain? Oh ya jelas banget Mir, pernah. Bahkan baru-baru ini tuh gue suka ngebanding-bandingin lifestyle gue sama teman-teman gue sendiri. Ngerasa kalau sumpah dia cantik banget, dia keren banget. Kayaknya dia gak perlu lagi deh insecure sama penampilannya lagi, gak perlu khawatir sama isi dompet, dan lain-lain. Gue suka mikir, kok gue gak bisa ya kayak dia, padahal gue pengen banget kayak dia. Iya, Lin. Apalagi sekarang zamannya nongkrong di kafe-kafe dan foto instagramable gitu. Kayak udah kewajiban banget gak sih? Abis itu mulai tinggi-tinggian gengsi. Tapi ya, kadang hal itu malah bisa bikin seseorang jadi memaksakan diri di luar kemampuannya. Kadang kita juga lupa untuk menerima diri bahwa setiap orang punya latar belakangnya masing-masing. Dan hal itu gak akan bisa disamakan sampai kapanpun. Bener banget Mir. Kayaknya karena pengaruh lingkungan juga sih yang ngebuat gue lupa sama diri gue sendiri dan cenderung pengen kayak orang lain. Gue dulu gelisah banget kalau main tuh. Oh iya, kalau lo dulu stres gak sih terus-terusan mikirin kesuksesan orang lain? Pernah sih sampai minder parah gitu. Tapi itu dulu, capek banget kayak debat sama diri sendiri. Tapi inget ya, itu dulu. Tenang, soalnya I know itu not good for me. Emang sih beberapa orang rasa minder ataupun insecure itu bisa jadi motivasi buat motivasi ngembangin diri. Tapi kan gak semua orang punya pemikiran yang sama. Ya kalau mereka dapat hidayah, kalau enggak bahaya banget cuy, bisa kejebak dalam lingkaran yang bisa ngehambat grow-nya dia. Betul banget, gue langsung keinget nih kata-kata dari Stephen Furtick. The reason why we struggle with insecurity is because we compare our behind the scenes with everyone else highlight reel. Alasan kenapa kita terus struggle sama insecurean kita ya karena kita selalu banding-bandingin diri kita sama orang lain. Nah iya Mir, mungkin teman-teman yang lagi dengerin podcast ini juga sering atau sesekali membandingkan diri dengan orang lain dan terlalu sibuk melihat orang lain berprogres. Jadi mending stop sekarang.
Karena selain bisa menghambat aktivitas kita sehari-hari, juga bisa menghambat kemajuan diri sendiri. Lebih baik kita investasikan waktu kita itu untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Tanpa kita sadari, waktu sangat berharga bagi setiap orang. Satu lagi nih Lin, gue mau ingetin ke semua yang lagi dengerin nih podcast. Meskipun ya lo semua mungkin berpikir bahwa banyak orang menjalani kehidupan yang luar biasa tanpa minus, ketahuilah bahwa ini tidak benar. Setiap orang di bumi ini punya masalah dan tantangan sepanjang hidup mereka. Gak ada yang dikecualikan dari ini. Jadi, lain kali kalau lo kumat lagi misalnya nih kayak suka ngebandingin diri lo dengan teman atau tetangga lo lagi, ingat bahwa lo mungkin gak tahu setiap detail tentang kehidupan mereka. Oke Mir, setelah lo lihat orang lain yang lebih pintar, lebih kaya, atau lebih-lebih dari lo, mungkin lo dulu sempet bandingin dia sama diri lo sendiri dan beranggapan bahwa lo lebih rendah dibandingkan dia. Jadi gimana nih cara ngatasin biar lo gak minder lagi gara-gara suka bandingin dia sama orang lain? Kalau gue pribadi ya gue sih mikir dia nih mungkin emang pintar, emang berbakat, kreatif, cantik, dan iya itu benar, itu fakta. Tapi itu gak mengurangi siapa lo. Kenapa lo menyusut ketika lo melihat itu? Lo juga punya keistimewaan tersendiri yang mungkin lo sendiri belum sadar akan hal itu. Lo juga cahaya. You are you. You always be you. You'll never be anyone else. Yang harus lo lakuin adalah bekerja keras dan mencoba yang terbaik. Dan apapun yang dimaksudkan akan terjadi pada lo pada saat yang tepat. Gila, cakep abis kata-katanya. Mungkin tuh sekalian bisa jadi statement penutup dari Mira ya. Oke teman-teman, so yeah, let's stop comparing ourselves to each other and instead start loving ourselves and supporting each other fully. Gue Lintang. Gue Mira. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. See you in the next podcast. Bye.